Sangat beruntung bagi Anda yang menemukan video ini, otomatis Anda akan mendapatkan rahasia bagaimana cara belajar ilmu hipnotis hanya 10 menit. Silahkan Anda simak videonya dari awal sampai akhir biar Anda paham langkah-langkahnya itu seperti apa. Dan tentunya apabila Anda melakukannya dengan benar, mengikuti step by stepnya, maka bisa dipastikan Anda akan bisa menguasai ilmu hipnotis ini dengan mudah. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah membeli kitab Jago Ilmu Hipnotis. Dan bagi Anda yang mau membeli, silakan Anda hubungi nomor yang ada di deskripsi video ini. Saya Yusuf Aditya, founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis. Dalam pelatihan saya, baik ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, ilmu gendam, dan ilmu daya batin, saya mengajak peserta untuk memaksimalkan seluruh potensi yang ada di dalam dirinya, digunakan untuk berbagai hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Aditya, founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis. Video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara belajar ilmu hipnotis dengan mudah dan cepat. Dan bagi Anda yang mau mempelajarinya, yuk simak videonya biar Anda paham. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan Anda subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Apabila saya upload video, Anda semuanya mendapatkan notifikasinya. Sebelum Anda memahami tentang ilmu hipnotis, itu seperti apa konsepnya, yang paling penting adalah Anda memahami tentang prosedur ilmu hipnotis. Nah, prosedur ilmu hipnotis di sini kurang lebih nanti ada 6 tahapan ya. Oleh karena itu, silakan Anda simak dari awal sampai akhir biar Anda paham dan bisa menerapkannya kepada klien Anda atau kepada sahabat Anda atau rekan Anda yang ingin Anda hipnotis. Nah, langkah pertama sebelum melakukan ilmu hipnotis kepada orang lain, Anda lakukan yang namanya pre-talk ya, atau prainduksi. Jadi prainduksi yaitu adalah langkah tahapan awal sebelum melakukan hipnotis kepada orang lain. Jadi Anda wajib melakukan yang namanya pendekatan dulu. Jadi jangan terburu-buru ya. Jadi Anda wajib melakukan yang namanya pendekatan. Nah, pendekatan ini hukumnya wajib ya. Tujuannya apa? Biar klien Anda yang Anda hipnotis itu merasa nyaman dan merasa tenang. Ketika klien Anda tidak nyaman dan rasa khawatir, maka di situ akan mempertebal yang namanya pikirannya logis akan menjadi jauh lebih aktif ya, sehingga ketika Anda menghipnotisnya akan kesulitan. Langkah kedua yaitu Anda melakukan yang namanya tes sugesti. Nah, tes sugesti ini tujuannya adalah membawa orang masuk ke pikiran bawah sadarnya atau membuat klien itu menjadi fokus ya. Nah, cara melakukan tes sugesti di sini yang paling simpel yaitu Anda bisa lakukan yang namanya imajinasi, yaitu imajinasi tentang berat ya sama balon. Caranya itu seperti ini ya. Klien Anda suruh tangannya ke depan, kanan dan kiri. Nah, disuruh bayangkan di sebelah tangan kiri ini ada balon ya. Terus yang sebelah kanan itu ada batu bata. Jadi disuruh berimajinasi. Sekarang bayangkan dan rasakan tangan Anda semakin lama semakin ringan, semakin ringan. Ada balonnya mengangkat ke atas. Nah, tangan yang kanan itu dibayangkan tangannya menjadi semakin berat dan semakin berat seperti batu bata yang sangat berat. Nanti ketika klien Anda sudah naik ke atas, nah di sini Anda sudah berhasil membuat pikiran bawah sadarnya aktif ya. Sehingga klien Anda itu tersugesti tangannya naik ke atas, sedangkan yang tangan sebelah kanan jatuh ke bawah. Nah, ini menandakan Anda sudah berhasil. Nah, setelah Anda sudah berhasil itu, yang perlu Anda lakukan adalah melakukan tahapan yang ketiga atau lanjutannya, yaitu dengan yang namanya induksi. Nah, ketika klien Anda sudah lolos tes sugestibilitas ini yang kita lakukan tadi, Anda bisa lakukan yang namanya induksi cepat. Nah, induksi cepat di sini adalah dengan teknik yang namanya shock induksi ya. Shock induksi yaitu sistem kejutan secara pusat, yaitu celahnya sekitar 1 sampai 3 detik ya. Jadi langkahnya itu Anda katakan tidur. Nah, jadi tidur seperti itu. Jadi itu namanya adalah induksi. Jadi ketika Anda sudah melakukan induksi katakan tidur, nah setelah Anda sudah katakan tidur, langkah yang keempat Anda lakukan yang namanya pendalaman ya, atau deepening. Nah, deepening ini adalah proses pendalaman biar klien Anda lebih masuk lagi ke dalam pikiran bawah sadarnya. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Jadi kata-katanya seperti ini ya. Untuk orang yang saya sentuh, saya hitung dari 10 ke angka 1. Tiap-tiap hitungan akan membuat Anda semakin rileks, semakin nyaman, dan tidur lebih dalam. Bila mengerti, anggukan kepala. Jadi Anda tanya klien Anda. Jadi Anda sentuh pundaknya. Oke, untuk orang yang sentuh, saya hitung 10 mundur,
ke angka 1 tiap hitungan akan buat kamu semakin rileks, semakin nyaman, dan lebih dalam lagi masuk alam bawah sadar kamu bila mengerti anggukan kepala. Nanti ketika dia ngangguk seperti ini, baru katakan Anda hitung mundur. Jadi 10 semakin rileks, 9 semakin rileks, dan seterusnya ya sampai ke angka 1. Nah, di situ sudah Anda melakukan yang namanya pendalaman ya atau deepening. Jadi ketika Anda sudah melakukan yang namanya deepening, setelah itu Anda lakukan kalibrasi ya. Anda lihat ciri-ciri fisiknya sudah seperti orang tidur apa belum. Jadi kalau ketika Anda lihat kepalanya biasanya nunduk ke bawah terus tangannya lemes. Nah, ini sudah masuk ke kondisi trance yang dalam atau kondisi hipnotis ya. Jadi Anda tidak usah takut ya atau khawatir lah nanti tidak bisa bangun itu seperti apa ya. Ini tahapannya, yaitu Anda mengembalikan ke kondisi normal, yaitu dengan kata-kata atau sebuah sugesti. Itu Anda lakukan yang namanya sugesti atau perintah. Jadi tujuannya deepening yang sebelum sugesti adalah untuk memperkuat sugesti yang kita tanamkan nanti ketika Anda melakukan yang namanya tahapan sugesti di sini ya. Nah, caranya seperti ini ya. Cara melakukan sugesti, Anda bisa sentuh pundaknya. Untuk orang yang saya sentuh, saya hitung dari 1 sampai 5 tiap hitungan. Nanti ketika Anda membuka mata, Anda lupa dengan nama Anda sendiri. Nah, ini sugesti permainan ya. Bisa Anda lakukan itu. Bila mengerti anggukan kepala. 1, 2, 3, 4, 5. Lupakan nama Anda. Nah, seperti itu. Semakin Anda ingat-ingat, semakin lupa. Bila mengerti anggukan kepala. Sampai klien Anda itu menganggukkan kepala. Nah, ketika klien Anda sudah menganggukkan kepala, otomatis Anda bisa langsung jadikan tangan Anda seperti ini. Oke, buka mata. Nah, ketika buka mata, Anda bisa tanya. Ketika Anda sudah mengatakan itu, biasanya ketika dia buka mata, maka dia akan kesulitan ketika menyebutkan namanya. Nah, seperti itu ya, bagaimana cara menghipnotis lupa nama. Ini sugesti permainan. Dan ketika Anda sudah melakukan itu, Anda lakukan yang namanya proses selanjutnya, yaitu bagaimana proses penormalannya. Jadi Anda jendikan lagi seperti ini dan tidur lagi semakin lelap semakin lelap. Jadi dia sudah tidur lagi ya, semakin lelap semakin lelap, semakin nyaman. Nah, seperti itu. Ketika dia sudah tidur, baru Anda katakan sugesti penormalan atau terminasi ya. Terminasi di sini yaitu proses membawa orang memasuki kondisi sadar dari kondisi bawah sadar atau kondisi terhipnotis dikembalikan seperti semula. Jadi caranya seperti ini. Untuk orang yang saya sentuh dan saya hitung dari 1 sampai 10, tiap-tiap hitungan membuat Anda semakin rileks, semakin nyaman, dan bangun dari tidur Anda jauh lebih sehat dan jauh lebih segar. 1, semakin sehat, tarik nafas, gerakan di kaki Anda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semakin rileks, semakin nyaman. Dan buka mata Anda pelan-pelan dan kembali normal. Jadi Anda bisa katakan itu. Ketika Anda sudah mengatakan itu, klien langsung buka mata dan kembali normal. Dan bagi Anda yang ingin mendalami lagi, silakan Anda mengikuti kelas pelatihan yang saya adakan dan Anda bisa hubungi kontak nomor yang ada di video ini. Oke, saya Iri, Billahi Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa. Cara mengikuti kelas pelatihan di Padepokan Ilmu Hipnotis yaitu Anda membayar yang namanya administrasi ya, atau membayar keanggotaan. Jadi nanti fasilitas peserta saya kirim ke alamat Anda. Contohnya Anda mendapatkan modul seperti ini ya. Nah, setelah itu Anda kirim alamat lengkap. Nah, alamat lengkapnya di mana, nomor HP-nya berapa, RT RW, kecamatan, kabupaten, jalan. Nah, Anda tulis lengkap semuanya. Setelah itu nanti fasilitas peserta saya kirim ke alamat Anda. Fasilitas peserta yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Terus yang kedua buku atau modul pelatihan. Setelah itu video. Setelah itu ada yang namanya sertifikat pelatihan. Nah, setelah sertifikat pelatihan, Anda juga mendapatkan bimbingan dari saya, garansi sampai bisa ya. Anda bisa konsultasi kapanpun dan dimanapun seumur hidup sesuai materi yang dipelajari. Nah, seperti itu ya.